Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba mengelaborasikan pemahaman terkait penilaian dan evaluasi pemahaman dalam kerangka pengembangan kurikulum Understanding by Design. Baik, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, terdapat 3 langkah utama dalam kerangka pengembangan kurikulum ini, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan bukti penilaian kinerja, yang terakhir adalah menyusun langkah pembelajaran. Baik, dalam topik ini kita berfokus pada tahap yang kedua, yaitu menentukan bukti penilaian kinerja. Nah, dalam bukti penilaian kinerja ini ada 6 segi pemahaman yang akan dicapai dalam sebagai capaian pembelajaran Understanding by Design, yaitu kemampuan untuk menjelaskan, lalu menafsirkan, yang ketiga adalah mengaplikasikan, kemudian mendemonstrasikan sudut pandang atau perspektif, kemudian yang kelima adalah menunjukkan rasa empati, dan yang terakhir adalah pengetahuan terhadap diri sendiri. Nah, karena saya berasal dari kelompok 2, maka kami akan berfokus kepada salah satunya, yaitu kemampuan untuk menafsirkan atau interpretasi. Nah, dalam segi interpretasi ini, segi pemahaman interpretasi, terdapat 5 kriteria yang dapat dievaluasi atau dinilai sebagai bukti kinerja peserta didik setelah mendapatkan materi atau pembelajaran. Yang pertama adalah bermakna. Nah, pemahaman siswa dalam menafsirkan dapat dikatakan bermakna apabila mereka dapat memberikan interpretasi yang mendalam dan signifikan terhadap informasi atau teks atau fenomena yang diamatinya. Ia dapat menghubungkan makna dengan konteks yang relevan dan memperhatikan nuansa atau implikasi yang mungkin ada. Lalu mereka dapat dikatakan mampu menafsirkan dengan kriteria berbagi wawasan apabila mereka dapat mengungkapkan atau mengemukakan pendapat atau sudut pandang baru yang memberikan pemahaman yang lebih luas atau mendalam tentang topik yang dibahas. Ia juga dapat membuat hubungan antara konsep atau informasi yang diinterpretasikan dengan ide atau pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Maka kemudian dapat dikatakan signifikan apabila ia mengenali dan mengungkapkan makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam informasi atau karya yang diinterpretasikan, dan siswa juga dapat dikatakan dapat menafsirkan secara signifikan apabila mereka dapat mengaitkan interpretasi dengan relevansi atau dampak yang dimiliki terhadap individu, masyarakat, atau bidang studi tertentu. Lalu mereka dapat dikatakan menafsirkan secara ilustratif apabila mereka dapat menggunakan contoh atau bukti konkret untuk mendukung interpretasi yang diungkapkannya. Lalu ia dapat memperjelas makna atau konsep dengan memberikan ilustrasi yang jelas dan relevan. Dan yang terakhir, mereka dapat menginterpretasikan secara jelas apabila mereka dapat mengkomunikasikan interpretasinya dengan cara yang lebih jelas atau terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain, serta mereka dapat menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan dalam menyampaikan interpretasi yang dimaksud. Nah, berikut adalah dari masing-masing kriteria tersebut, kita dapat membuat rubrik penilaian sebagai panduan untuk melakukan penilaian terhadap unjuk kerja siswa. Nah, berikut adalah salah satu contoh yang saya tampilkan di sini.
yaitu rubrik penilaian segi kemampuan dalam menafsirkan. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.